Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat budaya yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lewat udara dalam rangka termasuk sedikit sharing pengetahuan, mungkin bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya sendiri dalam hal ini. Sahabat budaya yang berbahagia, topik yang disodorkan kepada saya adalah ingat mati dapat melembutkan hati. Ini adalah termasuk topik yang sangat menarik sekali. Karena manusia ini adalah, hidup kita sekarang ini adalah untuk mati. Manusia yang hidup sekarang ini adalah untuk mati. Tidak ada orang yang ingin bahagia selamanya tanpa kematian, tidak mungkin. Karena hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan kekal selamanya. Al-Baqa. Para sahabat budaya yang berbahagia, mengingat mati adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin bisa jadi salah paham dengan maksud hadis yang berbunyi aksiru dzikra hadimil ladzati, yakni al-maut. Kata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aksiru dzikra hadil ladzat, perbanyaklah kalian ingat pemutus kelezatan. Artinya, ingatlah kalian, perbanyaklah kalian semua ingat terhadap kematian. Maksudnya itu adalah jangan sampai ditafsiri hal-hal yang negatif. Jadi ingat mati ini adalah ingat mati yang positif. Artinya ditafsiri hal-hal yang positif. Sehingga dengan ingat mati tersebut, hati kita akan semakin tenang, semangat ibadah kita semakin semangat, ibadah kita semakin sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk ingat mati yang positif. Artinya jangan sampai kita ingat mati yang sebaliknya. Umpamanya ingat mati dengan ingat mati sehingga kita jadi loyo, kita menjadi tidak semangat ibadah kita. Oh, walaupun gini kita akan mati, walaupun kita ini akan mati dan sebagainya. Ini adalah termasuk ingat mati yang ditafsiri dengan tafsiran yang negatif. Biasanya kita mendengar hadis tersebut, mereka langsung menyangka bahwa mereka diperintahkan mengingat hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang seram, sehingga menakutkan. Misalnya, keluargamu akan terlantar, anakmu akan menjadi yatim, istrimu akan menjadi janda, engkau akan mati dengan ngerinya sakaratul maut, engkau akan mati dengan mengenaskan, seperti tertabrak, atau sesak nafas tiba-tiba, atau kena serangan jantung dan lain sebagainya. Sebagian kaum muslimin langsung mengingat hal-hal yang justru membuat mereka semakin susah karena mengingat kematian yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal bukan ini yang menjadi maksud utama agar memperbanyak ingat mati. Salah satu maksud adalah agar melembutkan hati dan meringankan beban dunia dengan merenungi hakikat kehidupan. Bahkan kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhirat itu yang akan kekal selamanya. Pintu gerbang menuju kehidupan sejati dan kehidupan sebenarnya adalah kematian. Dengan melalui mati, kita akan bisa menuju terhadap hal yang lebih baik. Ya, tergantung perbuatan kita di dalam hidup sekarang ini.
Jika dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah kita termasuk jadi orang baik, jadi orang yang ahli ibadah, semangat ibadah, sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah kematian datang, insya Allah di dalam kubur kita, walaupun ukurannya 1 meter persegi atau 1 meter kali setengah umpamanya, itu adalah kalau kita termasuk beruntung, kalau amal kita di dunia ini adalah banyak, insya Allah tempat yang sangat sempit itu akan menjadi lebih luas, akan lebih mulia dari dunia yang telah kita jalani sekarang ini. Tetapi sebaliknya, jika amal kita di dunia sekarang ini adalah termasuk tidak banyak, artinya sedikit umpamanya, maka walaupun kita ini menghafal, umpamanya pertanyaan malaikat mungkar nakir dihafalkan, Rabbuka wa man nabiyuka dan lain sebagainya kita hafalkan sekarang ini, setelah kematian datang, maka semuanya itu adalah tidak akan kita ingat. Kalau kita kelakuannya di dalam hidup sekarang ini adalah termasuk tidak banyak, tidak bagus, hubungan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang bagus, hubungan kita dengan sesama manusia juga kurang bagus. Nah, ini adalah termasuk dalam kematian itu adalah akan mengalami kesengsaraan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat budaya yang berbahagia, manfaat mengingat kematian. Mengingat kematian juga memiliki beberapa manfaat. Beberapa ulama menyebutkan manfaat-manfaat tersebut adalah seperti Al-Imam Daqqaq rahimahullah berkata, Man aktsara min dzikril mauti aktsara bisalasi asya'ah. Barang siapa yang selalu memperbanyak ingat kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan 3 kemuliaan. Di dunia sekarang ini, jika kita selalu ingat kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Artinya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat mati itu kita timbul untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu hal-hal yang lain. Terus yang kedua, waqatul qalbi, dan hati yang qanaah, hati yang menerima keadaan, kenyataan, wa nasatul ibadah, dan semangat ibadah. Ini adalah termasuk 3 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ingat kematian. Selanjutnya, waman nasiyah, katanya Daqqaq, waman nasiyal mauta uqiba bisalasi asya'ah. Dan barang siapa yang lupa dengan kematian, terlena dengan kehidupan yang mewah, lupa dengan kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum dengan 3 hal. Yang pertama adalah taswikut taubat, menunda-nunda taubat. Artinya tidak segera bertaubat, walaupun kita ini sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas sudah berbuat dosa. Ini tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dihukum demikian. Yang nomor 2 adalah watarkir ridho bil kafafih, dan meninggalkan ridho, artinya tidak rela dengan bagian-bagian yang telah Allah berikan, tidak ridho dengan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Umpamanya kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang melarat umpamanya, ini kita tidak ridho. Yang diinginkan hanya kekayaan, hanya kesenangan dan lain sebagainya. Yang nomor 3 adalah wattakasulu fil ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kepada orang yang tidak mau ingat kematian. Wattakasulu fil ibadah, akan malas, aras-arasan kata orang Jawa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya yang berbahagia, inilah termasuk manfaat kalau kita ingat dengan kematian. Tapi sekali lagi saya katakan, ingat kematian
dengan ingat kematian yang positif, bukan yang sebaliknya. Kemudian selanjutnya, begitu banyaknya manfaatnya yang kematian ini. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian, lalu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Artinya ingat kematian, setelah ingat kematian kita terus ingat-ingat, kemudian kita segera melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya, ibadah yang sesungguh-sungguhnya, lalu mempersiapkan kehidupan setelahnya kematian. Artinya manusia ini setelah mati bukan sudah selesai, masih ada kelanjutan yang perlu kita hadapi, yang perlu kita jalani. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apabila kita ingin mempersiapkan sesuatu, pasti kita akan mengingatnya. Termasuk seperti saya, mulai tadi ini adalah ingin menghadapi, akan melaksanakan siaran, maka persiapan-persiapan yang sudah dilakukan mulai kembali kita ulangi kembali. Ini adalah agar supaya apa yang akan saya lakukan sekarang ini bisa mendancar, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya yang berbahagia, orang yang selalu mengangan-angan dirinya, andaikan saya menjadi orang kaya, andaikan saya mempunyai mobil, andaikan saya punya rumah besar dan lain sebagainya, maka akan saya begini dan sebagainya. Ini adalah termasuk angan-angan kosong yang tidak mungkin terjadi. Sahabat budaya yang berbahagia, mungkin pemaparan sementara dari yang saya sampaikan ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran, bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya, khususnya kepada saya sendiri dalam hal ini. Sehingga dengan mengingat kematian ini, mulai saat ini kami bersama kita semuanya akan berusaha untuk semakin berusaha menjadi orang yang lebih baik, berusaha menjadi orang yang lebih bagus menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya yang berbahagia, mungkin inilah pemaparan yang bisa saya sampaikan.